Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Desain Grafis. Pertemuan keempat, hari ini kita akan bahas mengenai user experience dengan metode design thinking. So, here we are. Yang pertama, teman-teman pasti udah pada hafal mengenai user experience karena di pertemuan IMK kemarin kita juga bahas user experience dengan metode yang berbeda. Jadi user experience itu adalah desain pengalaman pengguna. Adalah proses yang digunakan tim desain untuk membuat produk yang memberikan pengalaman yang bermakna dan relevan bagi pengguna. Selanjutnya ada perbandingan antara user experience dan user interface. Yang pertama itu kalau user experience dia lebih ke perancangan seperti information architect, kayak apa aja sih yang dibutuhin di aplikasinya, gimana alurnya, terus user research, gimana user mau aplikasinya kayak gimana. User research itu pokoknya cari tahu lebih tentang kemauan user. Terus ada wireframing yang hari ini bakal kita praktekin untuk wireframe. Terus ada skenario buat testing UX-nya. Nah, berbeda sama UI, kalau UI ini dia lebih ke virtual design, graphic design, warna, tipografi. Ini lebih ke tampilan, rancangan tampilan yang fix nanti untuk berikan ke developer itu di bagian user interface. Nah, selanjutnya untuk metode design thinking sendiri itu merupakan metode yang pendekatan pada proses desain, menawarkan solusi dan memecahkan sebuah masalah. Untuk design thinking ada 5 tahap. Yang pertama empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Oke, kita langsung masuk ke tahap empathize. Tahap ini merupakan tahap untuk memahami secara langsung masalah yang dihadapi oleh pengguna. Tahap ini biasanya dilakukan dengan wawancara langsung dengan calon user. Untuk contoh, pada tugas akhir nanti ketika ingin membuat project video pembelajaran, kita harus cari tahu dulu nih usernya siapa dan kita sebagai apa. Untuk nanti project akhir kita akan diarahkan sebagai guru yang akan membuat video pembelajaran untuk siswanya. Nah, siswanya ini siapa nih? SD kah, SMP, SMA? Tentunya mereka punya permasalahan belajarnya masing-masing. Apalagi yang SMA mungkin agak kompleks untuk masalah belajarnya. Jadi di tahap empathize ini kita harus lebih memahami apa keinginan user. Dan di tahap selanjutnya ada define. Setelah mendapatkan hasil wawancara, maka dapat memulai mendefinisikan fokus permasalahan yang dialami oleh persona dan responden. Jadi setelah wawancara tentunya kita kan dapat problem-problem yang dialami usernya. Jadi setelah wawancara semua permasalahan dirangkum di proses define. Selanjutnya ada idea. Tujuan dari tahap ini adalah menampung seluruh ide dan solusi untuk permasalahan dari proses sebelumnya define yang dibuat oleh kelompok, dan semua orang ini harus mengeluarkan ide. Biasanya kalau di design thinking kita mengeluarkan idenya pakai post-it kayak gini. Jadi semua nulis idenya apa, terus ditempel di papan tulis, atau kalau yang digitalnya itu ada Miro, aplikasi Miro. Nah, semuanya membuat ide, semuanya membuat solusi dari permasalahan yang sudah di-define. Selanjutnya dari permasalahan, dari semua solusi ini kita ambil mana yang paling baik, mana yang paling bisa untuk memecahkan solusinya. Dan bisa saja pada tahap idea ini ide dari beberapa orang digabungkan. Jadi tidak ada ide yang buruk. Kalau di design thinking semua harus menuangkan idenya. Selanjutnya ada prototyping. Tahap ini merupakan tahap untuk membangun wireframe yang bisa dioperasikan layaknya aplikasi yang sudah jadi. Nah, terakhir testing. Tahap ini prototype diuji dengan cara user bermain peran. User diberikan kasus dan skenario untuk sebuah tahap.
contoh skenarionya itu misalkan user ingin membuka pelajaran matematika. Nah, dari use case tersebut, dari skenario tersebut, apakah user berhasil membuka untuk pelajaran matematika, apakah user kebingungan, itu ada di tahap testing. Selanjutnya untuk proses wireframing, fokus ke tata letak. Nantinya sebelum dijadikan user interface, maka kita bikin layoutnya dulu. Oke, sekarang kita akan praktek untuk pembuatan wireframe. Untuk pembuka Whimsical, kita bisa langsung ketik di browser whimsical.com. Nah, setelah melakukan login dan lain-lain, ini tampilannya akan seperti ini. Lalu pilih yang wireframe. Oke, setelah pilih wireframe, tampilannya akan kosong seperti ini. Nah, langkah pertama kita harus buat ini, add frame. Nah, ini mau berupa apa nih nanti kita bikinnya. Kalau web, Windows, kalau Android ada beberapa pilihan nih. Font, iPhone X maybe, Android font, dan pokoknya ini bisa dipakai. Jadi kita karena mau bikin buat desktop, kita pakai window. Ini klik aja. Terus ini juga bisa di rename nih, biar nggak lupa. Homepage misalkan. Nah, di Whimsical ini karena pembuatan wireframing jadi tata letak doang. Di Whimsical kita bisa pakai beberapa fitur. Di bawah sini ada elemen, add element. Di sini ada beberapa yang kita bisa pakai nih. Ada image, input text, avatar, circle, checkbox, radio button, drop down, mobile tabs, horizontal tabs, vertical tabs, dan lain-lain. Semua pokoknya kebutuhan website atau aplikasi. Oke, sekarang kita coba mau membuat login. Kita pakai rectangle. Terus fill, kita warnain pakai fill, warnanya ganti jadi abu-abu. Biasanya kalau wireframe itu grayscale, abu-abu, putih, abu-abu, hitam, tapi nggak hitam banget sih. Ini bisa diganti nih shape-nya. Ini aku pakai kotak buat login. Terus pakai avatar. Dan terus kita kasih teks di sini. Teksnya login page. Login page. Nah, ukuran fontnya di sini ada ini ya. XS, S, ML, XL, XXL. Ini udah di setting secara default seperti ini. Terus kita pindahin ke tengah. Terus kita tambahin input text. Ini L misalkan. Tambahin lagi input text buat password. Nah, ini kalau diklik ini ada add placeholder ya di sini nih. Add placeholder, ini kita kasih nama username. Lalu kita tambahkan
button. Mana nih button? Oh, ini solid button. Oke. Oke, selanjutnya kita tambah frame baru untuk Windows. Ini di sampingnya. Terus kita kasih gambar header. Nah, ini untuk ngasih tahu nanti UI desainernya bahwa di sini tuh dikasih header. Oke, selanjutnya karena Whimsical ini berbeda dengan Figma, jadi untuk koneksi itu kita pakainya ini konektor, add konektor. Terus misalkan ini button, kita koneksi ke halaman ini, kita kasih tulisan login berhasil. Nah, ini bisa diganti-ganti nih. Nah, terus kita turunin. Nah, seperti ini untuk konektornya kalau di Whimsical. Oke, lanjut, kita di sini akan masukin beberapa konten. Kita masukin konten belajarnya. Misalkan di sini kotak, terus solid, colornya kita ganti seperti ini. Terus di sini kita kasih teks. Kasih teks, terus kita kasih sedikit description di bawahnya untuk deskripsi kelasnya nanti. Kita pakai ukuran M karena deskripsi. Oh ya, sebelumnya ini kita bold dulu buat judul. Terus di bawahnya kita kasih nih, contoh ini deskripsi yang panjang. Kita bisa pakai dummy text untuk deskripsi karena ini masih wireframing, so it's okay pakai lorem ipsum. Dan terus kita kasih ini bintang. Misalkan buat testimoni misalkan. Duplicate. Ini bisa diwarnain juga nih, colornya ganti kuning. Oke, terus nah, ini merupakan contoh sederhana untuk wireframing. Silahkan teman-teman lanjutkan untuk wireframingnya sesuai dengan tema pembelajarannya nanti. Oke, cukup sekian untuk praktikum desain grafis dan multimedia pertemuan user experience. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.